Hai. Belakangan ini sempat ramai perbincangan di media sosial tentang seorang wanita cantik yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Siapakah dia? Mari kita simak bersama. Seorang wanita cantik asal Amerika Serikat, tepatnya di Colorado, yang telah membunuh ibu kandungnya sendiri pada tahun 2013 silam. Yap, Isabella Guzman. Berita ini sudah cukup lama dan kini kembali viral karena salah satu unggahan seseorang tentang videonya yang diunggah kembali di media sosial. Dan pada waktu itu dia masih berumur 18 tahun. Masih tergolong sangatlah muda, bukan? Namun di umurnya yang masih sangat muda tersebut, dia dikabarkan telah melakukan hal yang mengerikan, yaitu membunuh ibu kandungnya sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa dirinya mengalami sedikit gangguan pada mental dan kepribadian yang biasanya disebut dengan psikopat. Kejadian ini bermula ketika sang ibu menikah kembali dengan laki-laki lain. Bukannya bahagia, dia malah menderita karena setiap hari dia selalu bertengkar dengan ibunya dan selalu mengalami konflik berkepanjangan dengan ibunya setiap hari. Hal ini dibeberkan langsung oleh ayah tirinya yang bernama Ryan Hoy. Beliau berkata bahwa Isabella Guzman seringkali mengalami cekcok dengan ibu kandungnya dan bahkan sampai bertengkar. Belum pasti apa saja penyebab mengapa mereka sering bertengkar, namun kemungkinan besar kejadian ini berawal karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Hari-hari pun berlalu, namun konflik antara ibunya serta Isabella Guzman ini semakin menjadi-jadi. Karena Isabella Guzman mungkin merasa kesal ya, dia akhirnya pergi dari rumahnya sesaat, namun belum selesai sampai di situ saja. Pada akhirnya, Ibunda Isabella Guzman menerima pesan email yang dikirimkan oleh anaknya sendiri. Isi pesan tersebut sangatlah singkat, namun memiliki arti yang sangat mengerikan. Tanpa banyak kata-kata, Isabella Guzman hanya mengirimkan tulisan bertuliskan Anda akan membayarnya. Suasana semakin mencekam dan pada akhirnya Ibunda Isabella memutuskan untuk memanggil polisi. Setelah menyelidiki permasalahan ini, polisi hanya bisa menyimpulkan bahwa ini semua adalah masalah pribadi keluarga. Dan polisi hanya berbicara masalah ini sudah selesai. Namun, ketika polisi pergi dari rumah Isabella, seketika Isabella datang, langsung masuk ke kamar ibundanya. Berhari-hari Isabella hanya duduk di kamar ibundanya. Sekitar pukul 21.30, Ibunda Isabella telah pulang dari pekerjaannya dan langsung bergegas untuk mandi. Lokasi kamar mandinya pun terletak di lantai atas dan tak selang waktu lama terdengarlah suara teriakan-teriakan dari dalam kamar mandi serta sedikit suara dentuman dari dalam kamar mandi. Berkali-kali Ibunda Isabella berteriak memanggil suaminya dan seketika suaminya datang, namun kondisi kamar mandi tersebut masih terkunci. Ketika ayahnya mencoba masuk dengan cara mendobrak pintu dari kamar mandi tersebut, Isabella pun keluar dan menghalangi ayahnya untuk masuk. Dan sampai seketika keluarlah darah dari bawah pintu kamar mandi. Di sana hanya terlihat sosok Isabella yang berdiri di depan ayahnya sendiri dengan memegang pisau bercucuran darah. Sang ibu yang tergeletak mengenaskan
dengan tusukan-tusukan pisau yang cukuplah banyak, dan akhirnya dinyatakan meninggal pada pukul 22.28. Saat itu Isabella langsung pergi ke minimarket terdekat untuk meninggalkan jejak, dan sempat seringkali petugas minimarket menanyakannya mengapa ia memutuskan untuk tinggal di minimarket. Isabella sempat berbohong mengaku dirinya telah diperkosa, namun beliau menolak untuk melaporkannya ke polisi. Dan pada akhirnya Isabella diringkus oleh polisi setelah 16 jam menjadi buronan. Dan setelah ditangkap, ada seseorang kameramen yang merekam masuknya Isabella Guzman ke dalam ruang pengadilan. Beliau hanya tersenyum manis, sempat terpikir seperti seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sesaat dia melihat ke kamera dan tersenyum, lalu menoleh lagi dengan muka yang cemberut kembali. Masih menjadi misteri mengapa dia bersikap seperti itu. Mungkin karena dia memiliki penyakit psikopat atau memiliki kelainan, dan siapa yang merekam dirinya saat ada di pengadilan, atau mungkin kerabatnya. Dan setelah masuk ke pengadilan, ada hal yang sangat tidak terduga. Isabella dinyatakan tidak bersalah setelah dia membunuh ibu kandungnya sendiri dengan banyak sekali bukti-bukti yang menjelaskan bahwa dirinya telah membunuh. Hal ini dilandasi dengan dirinya yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Mungkin sudah dari sana peraturan di negara Amerika Serikat. Cukup mengherankan. Dan setelah dinyatakan tidak bersalah, Isabella Guzman langsung dikirimkan ke rumah sakit jiwa, serta kemungkinan besar Isabella Guzman akan berada di rumah sakit jiwa selama masa hidupnya. Setelah berada di rumah sakit jiwa, Isabella Guzman sempat berkata kecil bahwa dirinya telah menyelamatkan dunia karena membunuh ibunya sendiri. Sempat mengherankan, namun mungkin ada benarnya dan ada salahnya juga. So, mungkin cukup sekian saja video untuk sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa klik subscribe dan like. Jika video ini membosankan, kalian bisa klik dislike. See you next time.